Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana perawatan dan perbaikan blender. Ya, pertama kita masuk ke perawatan blender. Pertama, kita pastikan untuk segera mencuci blender sesaat setelah digunakan. Caranya juga sangat mudah. Anda hanya perlu untuk memasukkan air seperempat sampai setengah tabung dan menyalakan mesin blender selama beberapa saat. Tambahkan beberapa iris jeruk nipis jika blender berbau amis. Hal tersebut bertujuan agar air bisa menjangkau seluruh bagian blender untuk dibersihkan. Yang kedua, bersihkan tabung blender dengan sabun dan air mengalir. Setelah proses pembersihan pertama selesai, lepas tabung blender dari mesinnya dan bersihkan dengan sabun, lalu dibilas di air mengalir. Khusus untuk mesin blender, cukup dilap basah seluruh bagiannya, namun pastikan dulu bahwa kabelnya tidak sedang terpasang ke sumber listrik. Yang ketiga, setelah kita bersihkan dengan air, tentunya blender tersebut basah. Kita keringkan dulu dengan membalikan blender tersebut, tabungnya kita balikan di rak piring itu sampai benar-benar kering. Terus cara merawat blender supaya awet. Yang pertama, jangan mengisi tabung blender terlalu penuh. Jadi agar itunya awet, jangan kamu penuhin semua loh. Kan misal tabungnya segini, kamu isi segini saja ya guys, atau berapa, intinya jangan terlalu penuh supaya motornya itu tidak gampang rusak gitu loh. Selanjutnya, sebelum kita memblender, kita pasti harus memotong bahan makanan yang akan kita blender. Misal kita akan menjus wortel atau tomat, kita memotong-motong kecil dahulu supaya mudah untuk di blender dan blender akan awet. Selanjutnya, jangan nyalakan mesin blender terlalu lama. Ya, ini beberapa orang bilang memblender supaya halus dan lembut itu di blendernya agak lama, padahal sebenarnya ini adalah persepsi yang salah. Jadi blender itu cukup ya 1 menit lah, udah cukup lah. Itu soalnya mesinnya itu cepet banget, jadi 1 menit saja sudah terhalus hasilnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap perbaikan dan perawatan langsung ke blendernya. Oke ya, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya memilih blender untuk melakukan perawatan dan perbaikan pada blender. Ya, pertama-tama ini wadahnya sebagai tempat untuk mengisi buah-buahan yang akan kita jus ke blender. Kita uji dulu. Ini masuk ke tahap pertama, perawatan. Pengujian apakah air bocor atau ininya bocor atau tidak. Kita uji dengan air. Kalau tidak bocor berarti ini aman, bisa langsung digunakan. Aman ya, ini ya, tidak ada air yang menetes, berarti di sini saluran aman. Yang kedua, pastikan si pemotongnya ini atau pisau dalam blender ini berputar. Jika yang bawahnya ini karetnya ini diputar, ini ikut berputar. Oke, ini masih berfungsi dengan baik ya, karena ini memang blender masih berjalan ya bang. Yang kedua, kita cek juga bagian bawahnya. Ini karet masih utuh ya, masih jelas nih, masih bagus semua karetnya, dan juga masih berputar sinkron dengan yang atasnya. Oke, tahap perawatan. Selanjutnya kita masuk ke blendernya. Ini alat utamanya ya guys, ini namanya kayak karet lah. Ini karet yang berfungsi untuk memutar pada bagian utamanya ini atau motornya ini ya guys. Ini motornya, kita cek nih, ini di bagian ini kita lihat apakah ada salah satu kaki yang rusak atau tidak. Kalau salah satunya rusak, maka
putarannya tidak sempurna atau kantuk-kantuk seperti itulah. Nih, ini masih bagus semua ini gigi-giginya, dan juga putaran masih bagus. Ini kita cek juga nih. Nih, ada yang sedikit terlupas ya, ini mungkin karena panas, sering buat blender ini panas, jadi ininya lumer. Kalau ini lumernya udah lumayan parah nih, ini udah lumayan parah, nanti kalau buat blender nggak bagus gitu, bisa jadi lambat atau nggak berputar mungkin. Oke, kita lanjut, kita bongkar dulu. Kita butuh ini ternyata guys, obeng gitu. Ya ini bagian dalamnya ya guys, bagian dalam dari itu apa, dari blendernya. Ini kumparannya ya, ini kumparan. Pertama-tama jika blender mati total atau tidak berputar sama sekali, yang pertama kita lakukan adalah mengetekkan dengan multitester atau multimeter ya guys. Nih, kita atur dulu ininya. Ini kita atur di ohm kali 10 atau kali 1 bisa. Ini sudah kali 10 ya. Kita cek apakah ini masih normal atau enggaknya, ini kita cek ya. Ini negatifnya, ini kita taruh di, oh iya, pertama-tama kita cek dulu kabelnya, apakah kabel yang menuju AC ini masih bagus. Kita cek, kita kasih positif, terus kita ini mengalir ke sini, kita kasih negatif. Oh ya, ini kalau ini bergerak berarti masih bagus ya guys. Ini bergerak ya, berarti masih terhubung ya guys. Kita coba yang satu lagi nya, yang minusnya mungkin karena ini tidak terlihat minusnya ya, ini masih terlihat nih, baru masih berjalan sampai mentok. Tuh masih mentok. Satu lagi jalan tuh kan, jalan, berarti ini masih normal, masih menghantarkan daya, masih menghantarkan tegangan dan arus secara normal. Oke, kita langsung tes bagian kumparannya ya guys. Ini guys ya, terhubung atau enggak, aktif. Ini masih terhubung ya guys, tuh jalan ininya nih, tuh masih terhubung, berarti ini tandanya masih, itulah masih berjalan normal kumparannya. Terus satu lagi, masih berjalan guys. Masih normal berarti ya guys. Terus satu lagi, berhubung ini masih normal,
Jadi semuanya pun normal ya guys ya, normal semua karena ini bukan blender mati. Kalau misalkan mati di bagian kumparan, kalau blendernya mati kita cek di bagian kumparan ini bagian sini, kita cek dengan multimeter ya. Kalau masih terhubung dengan yang tadi itu, untuk menghubungkannya jika apabila blender ini rusak, maka kita gunakan solder dan juga lem tembak biar kraket, super kraket gitulah. Lalu setelah seperti itu maka blender akan berjalan dengan normal. Oke, kita pasang-pasang lagi semuanya. Kita uji coba, kita colokin ke AC guys. Ini masih normal emang. Kita dicoba, ini dikasih air ya guys ya. Dicoba. Banyakan guys. Aduh. Coba. Biar tidak muncrat, kita tutup. Kita nyalakan. Nih kan, airnya jadi keruh. Ini berarti blender masih berjalan dengan normal ya guys ya. Tadi kita sudah mengetesnya dengan multimeter, bagian kumparan dan juga bagian kabel-kabel utama yang terhubung dengan AC itu masih terhubung semuanya ya guys ya. Yang penting saat ngeceknya itu, jika gabung di kabel yang tadi, kabel multimeter ini ya, tidak terhubung atau di sini tidak bergerak sama sekali, itu berarti ada yang putus. Dan untuk memperbaikinya cukup disolder bagian yang putus itu. Setelah itu diberi lem tembak agar kenceng itu loh guys. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.